Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel YouTube saya, Yanto Multimedia Education. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan bagaimana cara membuat formulir pendaftaran PPDB online tahun 2020 menggunakan Google Formulir. Namun di sini ada yang beda, yaitu kita bisa mengirimkan bukti pendaftaran formulirnya itu menggunakan alamat email. Jadi si pendaftar nanti harus mengirimkan alamat email yang aktifnya. Bagaimana caranya? Simak terus dalam video ini. Jangan lupa like and subscribe. Langkah awal yang harus kita siapkan itu adalah formulirnya dalam bentuk dokumen atau dalam bentuk Microsoft Word. Jadi bentuknya seperti ini, bisa dibuat atau disesuaikan dengan keadaan sekolah atau madrasahnya masing-masing. Dimulai dari nama lengkap dan sampai ke bawahnya ada tempat lahir dan lain sebagainya sampai ke bawah itu. Terus di samping kanannya di sini saya membuat mailing list menggunakan tanda lebih kecil 2 kali dan tanda lebih besar 2 kali untuk tutup kurungnya. Untuk bahannya ini saya sesuaikan dengan form yang ada di samping kirinya. Jadi kayak nama lengkap, di situ saya juga tulis nama lengkap. Terus di sini ada yang tidak harus sama. Jadi untuk membuatnya itu tidak harus sama semuanya atau harus beda. Contohnya seperti nomor HP ini antara orang tua dan siswa ini saya bedakan. Untuk nomor HP siswa hanya nomor HP saja, dan untuk orang tua ini saya berikan tanda O yang ada di bawah, di belakangnya tulisan nomor HP. Seperti itu juga ada lagi untuk A itu ayah, pendidikan ayah, untuk I itu ibu. Jadi intinya itu harus dibedakan. Kemudian kita upload ke Google Drive kita buka dengan cara klik baru, kemudian upload file. Terus selanjutnya kita pilih file yang tadi sudah kita buat, file dokumennya. Dicari tempat filenya. Nah, di sini ada form MTS, kita klik 2 kali. Nah, kita tunggu proses uploadnya sampai selesai. Nah, di sini mohon maaf jaringannya agak lemot. Tapi di sini saya sudah membuatkan contohnya. Sebelumnya saya sudah menguploadnya. Nah, bukti uploadannya sudah seperti ini. Jadi sudah saya upload. Terus jadi sebelumnya nanti di form MTS di belakangnya nanti ada tulisan format DOCX atau dokumen, itu bisa dirubah dengan cara klik file nantinya. Jadi agar bisa kita ngeditnya di sini, itu harus kita ubah menggunakan atau menjadi dalam format Google Dokumen dengan cara file. Nah, nanti di sini kalian klik buka menggunakan Google Dokumen. Nanti tampilannya akan seperti form yang ada di sampingnya ini. Seperti ini. Jadi kita bisa mengedit secara gampang melalui Google Dokumennya itu. Lalu selanjutnya setelah kita selesai membuat di Google Dokumennya, kita membuat ke formulirnya. Nah, dengan cara klik baru, kemudian lainnya, klik Google Formulir, kemudian formulir kosong. Nanti tampilannya seperti ini. Ini saya sudah buat tadi, hanya sedikit. Terus untuk formnya ini saya sesuaikan dengan yang ada di dokumennya atau di Microsoft Word-nya. Jadi nama lengkap, nama panggilan dan lain sebagainya sampai ke bawah itu saya nyontohnya itu atau kita ngambilnya dari ini Google Dokumennya. Berikut ini sudah saya contohkan atau kita buat formulirnya secara lengkap dari atas sampai ke bawah. Ini sudah saya buat secara lengkap, diambil dari data yang ada di Word-nya sampai terakhir alamat email. Nah, di sini untuk formnya itu tidak boleh ada yang sama antara form satu dengan form yang lainnya. Ini di belakang saya tambahi upload foto kartu keluarga ini sebagai pelengkap saja dengan cara klik tambah, atau di sini ada tambahkan gambar, tambahkan pertanyaan. Di sini pertanyaan saya misalkan buat pertanyaannya pilihan ganda, ini milihnya upload file. Nah, kalau kita mau membuatnya bentuknya upload file. Lanjutkan. Kita tunggu saja. Nah, di sini untuk pertanyaannya disuruh silakan dikasih apa. Terus jika hanya jenis file ini kita pilih hanya file gambar saja yang bisa diupload nantinya. Terus jumlah maksimumnya berapa bisa dipilih dan
ukuran file maksimalnya berapa juga bisa dipilih. Itu cara membuatnya. Upload foto kartu keluarga. Kemudian kita harus mengekstrak hasil responnya dengan cara kita tarik ke atas, kemudian kita klik menu respon, kemudian klik kotak warna hijau. Di situ akan dibuka dengan format spreadsheet. Nah, di sini saya sudah mengekstraknya. Contohnya seperti ini. Di sini namanya formulir pendaftaran PPDB online MTS, dan form yang ada di atasnya itu disesuaikan atau menyesuaikan dengan form yang telah kita buat tadi. Dan yang paling penting, siswa harus mengisi alamat emailnya yang aktif dan bisa dibuka nanti gunanya agar bisa menerima hasil pengisian pendaftarannya, file PDF-nya dari aplikasinya atau secara otomatis nantinya. Nah, sekarang kita setting di Google Spreadsheet-nya agar bisa terhubung dengan Google Form-nya. Caranya klik pengayaan, kemudian klik auto create. Nah, di sini kalau di kalian belum ada auto create-nya, bisa diklik didapatkan add-on. Jadi kita cari auto create-nya atau kita install dulu dengan cara klik dapatkan add-on. Kemudian kita tunggu sampai auto create-nya nanti akan muncul, atau kita cari nama menggunakan auto create. Nah, di situ ada auto create sudah terinstall karena sudah saya terinstall tadi. Jadi nyarinya auto create, terus dicari ini ikonnya yang warnanya kuning itu, kemudian diinstal. Nah, di sini sudah terinstall. Kalau sudah terinstall, kemudian kita klik pengayaan auto create, kita klik launch. Nah, kita tunggu auto create-nya sampai berjalan. Jadi gunanya auto create itu adalah menghubungkan antara file dari formulir yang dari siswa itu kita hubungkan ke dalam file dokumen yang telah kita upload tadi, dan kita jadikan satu, kemudian kita ubah menjadi PDF dan kita kirim kembali ke email dari siswanya itu. Kita tunggu loadingnya. Nah, kita klik new job. Kalau muncul seperti ini, nah kita berikan namanya, misalkan job name-nya di sini terserah. Ini saya tuliskan form PPDB online MTS. Nah, ini sebagai contoh saja. Kemudian klik next. Nah, di sini kita cari form template-nya yang Google dokumen tadi yang setelah kita buat. Nah, itu yang telah kita buat tadi. Ini kita cari nyimpennya di mana, nanti kita uploadkan di situ. Kita pilih from drive nanti. Nah, jadi ini Google dokumennya. Kita pilih from drive. Kita cari letak di mana tadi Google dokumennya. Nama filenya from MTS. Jangan sampai salah. Jadi ini yang kita upload adalah Google dokumennya. Nah, di sini ada form MTS, kita klik select. Kemudian kita klik next. Nah, ini sudah terupload, kemudian kita klik next. Nah, di sini antara ruas kiri dan ruas kanan itu harus disamakan. Ada tulisan map to column. Di sini kita pilih satu persatu. Misalkan nama lengkap, kirinya kita juga pilihnya adalah nama lengkap. Ini harus disesuaikan kiri sama kanan. Jadi nama lengkap, terus nama panggilan, dan seterusnya. Nanti semuanya itu harus diisi sampai ke bawah. Semuanya harus diisi secara lengkap. Jangan sampai salah dalam pemilihannya. Dari samping kiri sampai kanan itu harus sama. Kalau desa kita juga milihnya harus desa, jangan sampai salah. Nah, hasilnya kalau sudah terisi semuanya dari atas sampai ke bawah seperti ini. Dari atas sendiri nama lengkap sampai yang paling bawah nantinya semuanya sudah terisi secara lengkap sesuai dengan yang kolom samping kiri dan samping kanannya harus sesuai sampai ke bawah. Di situ yang paling bawah adalah tanggal. Ini saya kasih timestamp, jadi tanggalnya itu sesuai dengan anak itu mendaftar. Terus untuk formnya dari atas sampai bawah ini diusahakan jangan sampai ada yang sama, jadi harus dibuat secara berbeda. Contohnya seperti agama. Nah,
antara agama dengan calon orang tua saya bedakan, dan nomor HP juga sama. Jadi dikasih keterangan di belakangnya peserta didik, orang tua atau wali. Jadi biar untuk membedakannya. Nah, ini HP orang tua dan HP siswa. Nama ayah, agama ayah. Nah, ini harus dibedakan semuanya antara ibu dan ayah dan antara siswa. Terus kemudian kalau sudah terisi semuanya, kita tinggal klik next. Kemudian kita kasih nama filenya. Nama filenya kita isi saja dengan bukti. Nah, bukti PPDB atau pendaftaran PPDB online MTS. Nah, ini adalah nama file name-nya atau nama dari file yang nantinya akan dikirimkan ke emailnya si pendaftar. Di sini saya kasih tag lagi. Tagnya ini saya samakan dengan nama lengkap. Jadi ini nanti belakangnya ada nama lengkap dari si pendaftarnya atau anak yang mendaftar. Nah, seperti itu. Jadi diawali dengan tanda kurung, tanda lebih kecil, kemudian nama lengkap dan tanda lebih besar 2 kali. Terus tipe filenya saya kasih PDF, nanti yang dikirim dalam bentuk file PDF. Kemudian klik next. Untuk foldernya ini sudah dalam satu folder, yaitu folder PPDB 2020, atau kalau menggantinya juga bisa, tinggal klik next lagi. Terus ini next. Nah, yang ini share dokumen and send email, jadi kita harus yes. Jadi kita kirim dokumennya ke email dari si pendaftarnya tadi. Terus untuk di sini ada to. Nah, to-nya ini harus kita isi dengan tag dari alamat emailnya. Jadi bisa kita kopikan dari spreadsheet-nya, yaitu alamat email. Kita awali dengan tanda lebih kecil 2 kali, kemudian kita kopikan dari alamat emailnya atau dari formnya. Harus sesuai formnya itu, jangan sampai salah, harus sama dengan yang ada di spreadsheet-nya, maka kita copy pastekan. Terus tipe in subject. Nah, ini adalah judulnya. Misalkan kita tulis judulnya itu adalah bukti pendaftaran lagi seperti yang tadi, bukti pendaftaran PPDB online MTS, terus kita kasih tagnya nama dari siswanya belakangnya. Jadi nanti judulnya itu otomatis akan ada nama dari si pendaftarnya itu tadi di belakangnya. Jadi nama siswa. Nah, nama lengkap juga bisa, karena kita juga menyesuaikan dengan yang ada di form spreadsheet-nya. Jadi nama lengkap, tanda lebih besar 2 kali. Kemudian untuk tipe message-nya atau pesannya, misalkan pesannya itu dibuatkan seperti ini, simpan baik-baik. Nah, ini hanya untuk pilihan saja, jadi bisa disesuaikan dengan kondisinya, madrasahnya masing-masing, juga bisa diisi sesuai dengan kondisinya. Ini saya buat seperti simpan baik-baik bukti pendaftaran PPDB online ini. Saya buat seperti itu. Kita kemudian klik next. Terus kemudian yang selanjutnya ada run on from trigger, kita klik yes. Kita klik yes. Kita tunggu updating project ketika triggernya. Nah, kemudian kita klik save terakhir. Kita tunggu saja penyimpanannya, membutuhkan waktu lumayan lama ini. Nah, di sini sudah tersimpan, yaitu form PPDB online MTS menggunakan AutoCAD. Terus selanjutnya bagaimana cara kita menyebarkan atau memperoleh link atau untuk mengakses formulirnya itu. Jadi
Nanti caranya lewat ke Google Drive kita. Nah, di mana kita lihat formulir pendaftarannya, kita klik kanan. Nah, klik kanan, kemudian dapatkan link yang bisa dibagikan. Nah, tidak ada berbagi link tidak aktif, kita aktifkan berbagi linknya, kemudian kita copy. Nah, yang kita copy ini adalah nanti yang alamat linknya yang bisa kita bagikan ke orang lain atau anak yang akan mendaftarkannya. Jadi mengaksesnya melalui link itu. Untuk memperpendeknya, nanti kita bisa menggunakan Bitly juga bisa, karena link yang dari Google Drive-nya itu mungkin sangat panjang sekali. Nah, setelah kita paste di tab baru, nah sangat panjang sekali, jadi nanti kesulitan untuk menghafalnya. Jadi bisa diperpendek menggunakan Bitly. Nah, di sini saya mencobanya menggunakan HP saya. Jadi kan kebanyakan kalau siswanya itu kalau mau mendaftar menggunakan HP. Jadi ini sudah saya dapatkan linknya yang tadi. Untuk linknya ini karena panjang, itu bisa diperpendek menggunakan Bitly yang sudah pernah saya upload di video yang lalu. Kemudian kita coba isi. Alamat email aktifnya ini harus diisi alamat email yang benar-benar aktif. Ini menggunakan alamat email saya. Kemudian nama lengkapnya saya coba isi. Ini saya coba isi yang wajib-wajib saja atau ada bintangnya warna merah. Untuk yang lainnya nanti untuk mempersingkat waktu. Ini saya di sisanya sekedarnya saja. Nah, sudah yang nggak ada bintangnya nggak saya ikut isikan. Untuk uploadnya ini juga saya ngupload menggunakan foto sembarang saja. Kita klik upload. Kemudian kita centang ini. Kemudian kita klik kirim. Nah, seperti ini tampilannya. Selanjutnya kita coba cek ke alamat emailnya, apakah sudah dapatkan email balasan atau buktinya sudah bisa kita peroleh. Nah, di sini atas sendiri, nah sudah ada email baru. Nah, email bukti pendaftarannya. Nah, di sini yang tadi sudah kita buat tadi. Kita coba buka. Atau kita juga bisa downloadnya. Nah, kita buka. Nah, bukti pendaftarannya seperti ini. Sudah jelas, di sini sudah terisi otomatis. Jadi ini kita bisa disimpan. Nanti kalau sewaktu pendaftarannya secara offline, nanti kita bisa bawa ke madrasahnya. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila ada salah kata atau kurang jelas. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.